Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang asbab al-halak, tentang sebab-sebab kebinasaan dan tentang sebab-sebab keselamatan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sampai 8 sebab, ya. Jadi kebinasaan itu ada sebabnya. Yang pertama adalah al-kufru billah, kafir terhadap Allah. Yang kedua, asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, takdzibu ar-rusul, mendustakan para rasul. Yang keempat, al-makru as-sayyi'u bi Rasulillah wal i'tida'u ala du'atil Islam. Berbuat makar kepada para rasul, kemudian mendolimi para dai, ya, mendolimi para dai yang mengajak manusia untuk kembali kepada Islam. Kemudian yang kelima, di antara sebab kebinasaan adalah al-batar. Al-batar. Al-batar artinya apa? Al-kufru bi ni'amillah. Kafir terhadap nikmat Allah. Ya, mengkufuri nikmat Allah. Kemudian yang keenam, hubbud dunya wa tanafusu fiha. Cinta dunia dan berlomba-lomba. Berlomba-lomba mendapatkan dunia. Yang ketujuh, asyuh, yakni bakhil, kebakhilan. Yang kedelapan, kathratul khabath, banyaknya maksiat, banyaknya kemungkaran. Yang kesembilan, di halaman ke-58 belum kita bahas. Ya. Sebab kebinasaan yang kesembilan adalah al-ghuluw fid din, melampaui batas dalam urusan agama. Ini penting sekali. Melampaui batas dalam urusan agama bukan hal yang baik, tetapi ini merupakan apa? Justru merupakan sebab daripada kehinaan, sebab daripada kebinasaan, sebab daripada kehancuran. Al-ghuluw fid din, berlebih-lebihan dalam agama, melampaui batas dalam agama. Jadi ekstrim, ya. Melampaui batas dalam agama ini bukan yang baik, bukan perbuatan yang baik, bukan sikap yang baik, tapi justru inilah penyebab kehancuran orang. Ya. Apa itu ghulu? Dijelaskan oleh penulis di sini, mujawazatul had, yakni melampaui apa? Batas. Wa huwa sababun li halakil afrad wasyu'ubi wal umam. Ini merupakan sebab kehancuran individu, ya, kehancuran bangsa dan kehancuran umat. Ini melampaui batas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum
wal ghuluwa, bukan wal ghuluwi, tapi di fathah. Yang benar wawunya di fathah. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian melampaui batas dalam urusan agama. Lihat Rasul berkata, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya kata Rasul, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah melampaui batas dalam urusan agama. Nanti diberi contoh oleh penulis di sini, ya. Contoh tentang ghulu fid din. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tadi sahih, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali. Ya, celakalah, binasalah orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Jadi orang yang melampaui batas dalam agama ini akan celaka, binasa. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, halakal mutanatti'un ay al-muta'ammikun al-mughalun al-mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'alihim. Al-mutanatti'un, kata Imam Nawawi, adalah orang-orang yang melampaui batas dalam agama mereka, ya, dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ucapannya melampaui batas, melebihi batasan. Kemudian perbuatannya melebihi batasan. Oleh karena itu, kita semua ikhwan fillah harus tahu batasan syariat. Ya. Dan supaya tahu batasan syariat, maka Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak melampaui batas dalam beragama. Semangat kalau tidak didasari dengan ilmu bisa melampaui batas. Karena ada orang semangat dalam masalah agama, ya, pakai semangat, tapi tanpa ilmu, maka ini melampaui batas. Contoh, ya, orang belum mengerti agama, dari istilahnya bergajulan, ya, kemudian tobat, hijrah, maka dia tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh dia berdakwah. Belajar dulu, belajar agama. Ya. Orang yang dulunya jauh dari agama Islam. Ya. Atau orang baru masuk Islam karena terkenal kemudian disuruh dakwah. Ini melampaui batas. Ya, harusnya dia belajar akidah dulu. Belajar Islam yang benar. Ya, siapapun orangnya yang baru hijrah, siapapun dia, harus belajar agama yang benar. Tidak boleh yakni berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu. Walaupun dia punya gelar doktor. Ya, punya gelar doktor tapi bukan dalam bidang agama, bidang umum. Ya. Dia tetap dikatakan awam. Karena awam itu ada awam kampung, ada awam kampus. Ya. Karena ada sudah jadi pejabat tinggi, kemudian dia sholat, berwudu, kemudian kentut, tetap sholat tanpa wudu. Dia nggak tahu kalau kentut itu membatalkan wudu. Nah, ini awam kampus, ya.
Ini contoh, salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kita harus apa? Belajar agama. Dan salah satu contoh ini gulu, ya. Ini merupakan salah satu contoh yang kecil, bukan yang kecil maksudnya disepelekan, tidak. Salah satu contoh yang banyak orang menganggapnya bukan perkara yang besar, padahal ini besar. Walamma kana al-ghuluw fi ad-din sababun lil halaki faqad hadzara Allah azza wa jalla fi kitabih min al-ghuluw fi ad-din. Dan karena gulu ini, gulu dalam agama merupakan sebab kehancuran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, dari gulu fid din, dari melampaui batas, ya. Bisa kita lihat surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlal kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan jangan kalian berkata atas nama Allah tanpa hak, kecuali dengan al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan yang Allah ciptakan dengan kalimatnya, yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan darinya. Ini hakikat Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka ahlul kitab gulu, melakukan hal gulu, melampaui batas dalam agama, menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Allah tegaskan di sini bahwa Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Jadi bukan anak Allah. Fa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa la taqulu salasah. Dan jangan katakan Tuhan itu tiga. Ini contoh perkataan yang melampaui apa? Melampaui batas. Intahu khairal lakum. Berhenti dari mengatakan demikian, itu lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu ilah yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Lihat ikhwan, ini salah satu bentuk gulu, dan gulu menyebabkan mereka kufur, ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum muslimin, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa berlebihan, Isa bin Maryam berlebihan. Wa inna ma ana abdun. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita ketika
berkata tentang Nabi Muhammad SAW tidak boleh melampaui ini. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Abdun la yu'bad, hamba yang tidak diibadahi. Tetapi beliau juga rasul, rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dan kita tidak boleh mengangkat rasul kita sallallahu alaihi wasallam berlebihan di atas kedudukannya. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengatakan lebih dari apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita terjatuh pada ghulu. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian tanpa hak, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang tersesat sebelumnya, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Di sini kemudian penulis rahimahullah berkata, fahahumul yahud ghalau fi Isa ibni Maryam bit tafrid fattahamu ummahu bizina qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi gulu kepada Isa, tapi gulunya dari sisi tafrid. Jadi gulu itu ada tafrid, ada ifrat. Tafrid itu berkurang-kurang, ifrat melampaui batas. Orang-orang Yahudi gulunya dari sisi tafrid, sampai mereka menuduh ibunya Isa bin Maryam, ibunya Isa yakni Maryam, berbuat zina. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu mereka tuh. Wahahumun nasara ghalau fi Isa bin Maryam bil ifrad fattakhudhuhu ilaha wa minhum man qala huwa ibnullah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Orang-orang Nasara gulunya bagaimana orang Nasara? Ifrat, melampaui batas, berlebihan, mengangkat Isa menjadi Tuhan, mengangkat Isa menjadi Tuhan. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra dari Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Kemudian di antara firaq, kelompok Islam, kelompok sempalan, Khawarij juga gulu, takfiriyun, al-khawariju ini gulu. Lihat ikhwan, wa humul khawariju ghalau fi dinihim hatta kaffaru sahabata wal muslimin wa rafa'u as-sayfa 'ala man qala la ilaha illallah. Jadi orang-orang mereka orang-orang khawarij juga gulu, melampaui batas dalam agama. Sampai mereka mengkafirkan sahabat, para sahabat dikafirkan. Dan mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mengangkat pedang, artinya memerangi kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini gulu. Sebabnya karena apa? Gulu. Dan pemahaman mereka, ikhwani fillah,
itu dalam beberapa hal banyak kekeliruannya. Ya. Kemudian mereka ketika ketika pemikiran mereka dikritisi dan diluruskan, kemudian Ahlussunnah mendakwahkan dengan dakwah yang benar, mereka menyebut sebagian Ahlussunnah dengan Khawarij, dengan Murji'ah. Ya. Mereka sebut Neo Murji'ah atau Murji'ah gaya baru. Nah itu. Makanya waspada sama mereka. Terus hati-hati. Ya. Nah itu. Karena pemikiran merekanya dihalang-halangi. Kemudian yang gulu juga kata Syekh, wahahum ar-Rawafid ghalau fi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Farafa'uhu ila manzilatil ilah wa akhadhu yad'unahu min dunillah fa'adallu wa adallu. Kemudian Rawafid kaum Syiah juga melampaui batas, mengangkat Ali, ya, gulu mengangkatnya ke kedudukan di atas kedudukannya, mengangkat menjadi ilah Tuhan. Kemudian berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, jadi mereka masuk kepada kesyirikan. Wa dhallu wa adallu. Maka mereka jadilah apa? Sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari sikap ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Ya. Hati-hati, jangan gulu dalam masalah agama. Oleh karena itu, ikhwan fillah, Rasulullah SAW tidak mendiamkan orang-orang yang gulu. Di zaman Rasul dalam hadis Anas, ada 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah dari rumah-rumahnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Kemudian ketika dijawab, disebutkan dalam hadis itu ka'annahum taqalluha. Mereka menganggapnya sedikit. Ya. Mereka ingin melakukan ibadah yang besar. Setelah mereka berkata, "Aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dosanya telah diampuni. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. 3 orang ini, 3 sahabat ini, satunya berkata, "Kalau gitu saya akan sholat malam terus, tidak tidur." Yang satunya berkata, "Saya akan puasa terus, tidak buka." Yang satunya berkata, "Saya tidak akan menikah dengan wanita." Ya. Fala atazawwaju abadan. Hebat tidak, ikhwan? Ya, kalau menurut pandangan orang awam, kalau antum belum ngerti sunnah, hebat. Seperti perasaan mereka ketika belum diluruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memfokuskan diri ibadah terus, ya tidak? Bagus tidak? Bagus. Ya kan? Tapi kita lihat sesuai sunnah atau tidak? Nah, di sini patokannya. Ya. Orang yang ingin fokus ibadah sama Allah luar biasa. Ya, ada yang ingin puasa terus karena ingin mendekatkan diri pada Allah, enggak buka-buka. Ada yang ingin sholat malam terus, ya, tidak tidur-tidur. Ada yang ingin apa lagi? Ingin khusus ibadah, enggak mau diganggu sama istri dan urusan rumah tangga, sehingga dia tidak mau menikah. Keren kan? Ya tidak? Tetapi ketika Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam itu enggak keren. Ya, ketika Rasul mendengar hal itu, Rasul SAW langsung berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Ama ana, kata Rasul,
Adapun saya wallah inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Saya tanya ikhwani, ada tidak orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Rasulullah SAW berkata demikian bukan dalam rangka sombong, bukan. Ingin menyatakan dan menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah kecuali beliau Rasulullah SAW di antara manusia. Ya, dan Rasul ingin menyebutkan kepada mereka bagaimana sunnahnya. Rasul berkata, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku sholat, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Kemudian Rasul berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah itu. Kita harus perhatikan kalimat sunnati. Barang siapa yang membenci sunnahku. Apa ini maksud sunnahku di sini? Ai syariati, yaitu syariati kata ulama. Di antaranya yang mengatakan demikian adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi enggak boleh kita walaupun bisa ya puasa terus itu gulu. Salat malam terus ini gulu. Ya. Ada aturannya Islam itu. Enggak boleh kita nambah-nambah. Ya, dan jangan kita kurang-kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh gulu. Dan gulu sumber kebinasaan. Ya. Dan yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah gulu. Dan biasanya orang yang gulu enggak tahan lama juga. Ya. Orang yang semangat tanpa ilmu enggak bakal lama tuh. Ya, karena jiwa ada apanya? Ada lemahnya. Ya. Dan enggak akan kuat, kata Rasulullah SAW. Ya. Akan dikalahkan. Orang yang keras dalam agama ini akan terkalahkan dalam agama Islam ini. Yang keberapa? Yang ke-10. Di antara sebab kerusakan, sebab kebinasaan yang ke-10 adalah idza syuribatil khumuru wa dhaharatil ma'azifu wal mughanniyatu kana al-halak. Apabila khamar-khamar diminum, musik-musik bermunculan, kemudian juga bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, al-mughanniyat, kana al-halak. Saat itulah kebinasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada nanti kelak manusia dari umatku yang meminum khamr. Kemudian mereka menamakan khamr tersebut dengan selain khamr. Sudah ada belum, akhi? Tidak ada kan ya? Ya, dinamai macam-macam. Minuman apa? Minuman kejantanan, minuman apa istilahnya? Apa? Bintang, ya, bintang, bir bintang, ya. Terus apa lagi itu? Ya, macam-macam. Ya. Mereka namai dengan nama-nama yang indah. Ya. Bukan khamr mereka namai. Macam-macam namanya.
yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kemudian ditabuh di atas kepala-kepala mereka itu dengan ma'azif. Ma'azif ini al-musiqa bi jami'i anwa'iha. Maksudnya adalah musik dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Ditabuh jenis-jenis musik. Oleh karena itu jauhi hal ini. Ya. Wal mughanniyat. Ya, kemudian juga para penyanyi. Yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Ya. Allah akan tenggelamkan mereka di dalam bumi. Kemudian Allah jadikan mereka kera dan babi, menjadi kera dan babi wal a'yadzubillah. Kemudian setelah penulis berbicara di sini tentang sebab-sebab kebinasaan, di sini kita akan membaca 6 sebab keselamatan. Ya. Sebab keselamatan apa saja? Kita harus tahu yang membuat kita selamat biiznillah dengan izin Allah itu apa saja. Apa saja 1, 2, 3. Kemudian kita perhatikan, ya, kita renungi, resapi, masukkan ke hati, kemudian kita amalkan. Apa sih yang membuat kita selamat? Ya. Yang pertama adalah al-imanus shadiq, iman yang benar, iman yang betul-betul benar, bukan iman-imanan maksudnya. Kalau iman-imanan ini imannya orang-orang munafik. Ya. Nah, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar akan selamat. Oleh karena itu perhatikan masalah iman. Di dalam surat Yunus ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul kami, para utusan kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah merupakan kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi dasar keselamatan itu apa? Iman. Al-iman as-shadiq. Oleh karena itu wajib bagi kita ya untuk memenuhi hati kita dengan keimanan. Beliau menurunkan beberapa dalil ya tentang hal ini. Yang kedua, at-taqwa. Ya. Sebab keselamatan adalah bertakwa kepada Allah. At-taqwa sababun lin najati min azabid dunya wa min azabi yaumil qiyamah. Takwa merupakan sebab bagi keselamatan kita semua dari azab di dunia dan azab pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau ingin selamat maka jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 60 sampai 61. Kita lihat. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat kau lihat, engkau melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka hitam. Ya, orang yang berdusta atas nama Allah, Allah ancam wajah-wajah mereka hitam, menjadi hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah Jahannam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Kemudian
Allah berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keselamatan mereka, dengan kesuksesan mereka. La yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Mereka tidak disentuh dengan azab, dengan keburukan, dan mereka tidak bersedih hati. Ini takwa. Oleh karena itu, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mewasiati hamba-hamba Allah yang terdahulu sampai sampai zaman sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat untuk bertakwa. Di surat An-Nisa 131 Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang, kepada ahlul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, dan orang-orang dari orang sebelum kalian, dan kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Az-dzikru wad-du'a'u fis sirri wad-dharra. Ya. Berzikir, berdoa, baik dalam keadaan yang lapang atau dalam keadaan susah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian doa kepada Allah. Ini merupakan sebab keselamatan. Ya. Hendaknya lisan kita selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi seorang hamba apabila berzikir kepada Allah, baik ketika lapang atau susah, kemudian berdoa dalam setiap waktu, kemudian dia jatuh pada musibah, Allah akan selamatkan. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannun," dan ingatlah Dhunnun. Siapa Dhunnun? Nabi Yunus. "Idz dzahaba mughadiba," ketika dia pergi dalam keadaan marah. "Fa dhanna an lan naqdiru alaih," dia mengira bahwa kami tidak akan menyulitkannya. "Fanada fi dhulumat," kemudian Nabi Yunus berdoa, menyuruh kepada Allah di kegelapan-kegelapan. Kenapa Allah sebutkan di kegelapan? Karena Nabi Yunus berada di perut ikan besar, di bawah lautan, dan kadang hujan, kadang di malam hari, gelap, ya, kegelapan-kegelapan. Dan hanya Allah yang tahu di mana Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus Allah abadikan di sini. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa luar biasa, akhi. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. I'tiraf, pengakuan yang luar biasa. Padahal Nabi. Jadi ketika ada masalah, kita kembalinya kepada diri kita. Ya. Nabi Yunus saja, nabi yang luar biasa, ya, yang Allah utus. Ya. Dia berkata, "Inni kuntu minadh dhalimin." Enggak nyalahkan yang lain. Enggak nyalahkan ikan hut ini, dasar si hut, masa saya diterkam, dimakan, dicaplok. Enggak nyalahkan mereka yang didakwahi. Ya. Beliau berkata, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kembali kepada Allah. Kemudian beristighfar.
Ya. Kemudian Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami kabulkan, perkenankan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Luar biasa, ikhwan. Kemudian Allah kabarkan juga dalam kitab yang lain, dalam Al-Quran, dalam surat Shafat, ya, ayat 143, 144, tentang Nabi Yunus, atau sebab selamatnya Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak bertasbih, maksudnya banyak mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia berada di mana? Di dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya berzikir, pentingnya mengingat Allah, pentingnya banyak membaca zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Ya, zikir terus, zikir terus. Ya. Banyak berzikir. Kemudian yang keempat, di antara sebab yakni kemenangan, keselamatan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 165. Ya. Dan hadis Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Saya bacakan hadisnya, ikhwan, ya. Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha. Kata Rasul, perumpamaan orang-orang yang mematuhi aturan Allah dengan orang yang melanggar aturan Allah itu seperti suatu kaum yang sedang mengadakan undian. Ya. Undian di kapal, di perahu. Kemudian sebagian mereka mendapat tempat yang di atas, sebagian mereka mendapat tempat yang di bawahnya. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Yang di bawah kalau ingin air lewat yang di atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Mereka bilang, kita lobangi saja itu. Lobangi apa? Kapal ini, perahu ini. Kan enggak usah ke atas, enggak mengganggu yang di atas, tinggal ambil air. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang ngelihatnya itu, yang di atas atau yang lihat, diam saja. Ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ingin lakukan, apa yang terjadi, ikhwan? Tenggelam semuanya, binasa semuanya. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Kalau mereka ambil tangan mereka, dicegah dari kemungkaran itu, maka mereka akan selamat dan semuanya selamat. Begitulah kita. Ya. Ketika ada yang melakukan maksiat, kita ambil tangannya, jangan lakukan maksiat. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan ilmu. Ya, bukan hanya modal semangat. Ya. Yang kelima, di antara sebab keselamatan adalah asyukru, bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Disebutkan di sini, asyukru yakunu bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa bil ibti'adi amma harramallah.
Bersyukur yang benar adalah dengan cara beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, kemudian menjauhi larangan Allah, menjauhi yang Allah haramkan. Ini bersyukur. Kalimatnya singkat tapi padat. Ini cara apa? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur." Kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan. Allah berfirman, "Inna arsalna 'alaihim 'asiba illa ala Lutin najjaynahum bisahar." Kami utus kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka angin yang membawa batuan. Ya. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka di waktu pagi, di waktu sahur. Ni'matan min indina. Ini merupakan nikmat dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Diakhiri oleh Allah, demikianlah kami membalasi orang yang bersyukur. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, menjauhkan maksiat, maka ini adalah orang yang bersyukur. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau dapat rezeki, maka kita harus jaga rezeki kita. Tidak boleh kita hambur-hamburkan, kufur nikmat. Makanya di akhir tahun nih banyak orang yang kufur nikmat, mubazir. Ya. Oleh karena itu bagi orang tua yang punya anak-anak, perhatikan. Di malam tahun baru itu banyak yang membakar duitnya. Ya, antum bisa perhatikan satu petasan harganya berapa tuh? Ada yang sampai 50.000, 100.000 kan? Ada 500.000. Ada ya? Ada 1 juta. Ada lebih dari itu juga ada. Dalam satu malam, ya, berapa miliar habis? Ya. Dan Allah dikufuri di situ. Itu duit kalau dikumpulkan bikin masjid, bagus kan? Atau buat orang yang kesusahan, yang miskin, kasihan nggak makan-makan, ya, atau susah makan, kasih kepada janda-janda yang miskin, ya, yang kelaparan. Ini saya mereka bahagia, semangat, ya, nggak kelaparan. Mana ayat anak yatim? Ini satu malam, kemudian ketawa-ketawa. Coba bayangkan, bakar uang ketawa-ketawa. Oh, bagus ya, gitu ya. Nauzubillah. Kemana akalnya? Ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir, ya, itu kata Allah ikhwana syayatin. Kawannya siapa? Kawannya syaitan. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Syaitan itu kufur, ya, nggak bersyukur sama Allah. Ya, oleh karena itu perhatikan. Uangnya asal sedekahkan. Tapi sedekahnya bukan berhubungan dengan tahun baru. Ya, nanti sedekahnya. Kumpulin ini uang dulu, nah, terus sedekah. Ya tidak. Jangan karena mereka hambur-hamburkan uang di malam tahun baru, kalau kita mah di malam tahun baru sedekah, ya sama aja. Mengkhususkan waktu untuk sedekah tidak ada sunnahnya, bahkan bid'ah. Ya. Ketika tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW, kita khususkan, ini tidak boleh. Yang keberapa? Yang terakhir, yang keenam. At-tamassuku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang surat Abu Dawud, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habsyi,
Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup setelahku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Nah, ketika melihat perselisihan yang banyak, kata Rasul apa? Kata Rasul, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari bid'ah dan berharap berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak dan berharap bisa minum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.